Halo, sorry ya tadi gadis ke ini Sehat. sama Miss Nia tuh ya. Oke, baik. Gimana teman-teman yang lain kabarnya hari ini sehat juga ya? Oke, baik untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu sehingga nanti kita bisa lanjutkan untuk tugas kita di sana ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, Miss, PW-nya baik. aku lupa, Miss. Untuk PW-nya, oke. Miss-nya kirim Hmm. DM ya, karena kan ini cukup kredensial. Jadi Miss-nya kirim ke DM-nya Gadis ya. Oke? Oke deh, tunggu sebentar. Miss-nya kirim ke Gandis. Mana nih? Untuk teman-teman yang lain yang belum masuk, boleh banget ya, masuk dulu ya. Biar nanti kita bisa langsung kerjakan di sana. Miss-nya izin rename Gandis dulu ya. Miss-nya tadi search Gandis soalnya. Oke, baik. Eh, oke. Waduh, ke caps lock nih. Mm-mm. Gandis. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang bagus lagi ya teman-teman, yang cukup penting juga karena materi ini nantinya akan membuat kita bisa membuat sebuah logika. Jadi nanti kalau teman-teman memang cita-citanya ingin menjadi programmer ya, nanti teman-teman bisa ini nih bisa selalu menggunakan kode ini. Kodenya tentang apa? Nah, nanti kita akan mempelajari kodenya itu adalah tentang kondisi nih teman-teman, teman operasi kondisi ya namanya ya. Oke, wah sudah ada yang hadir lagi. Halo, apakah ini Ilona? Ramona. Selamat sore. Namanya Ramona. Iya Ramona ya biasanya Ilona nih. Oke Mungkin baik. salah ketik. Iya, karena baru masuk, bukan salah ketik, belum di rename ya, Naishal. Oke, baik, karena teman-teman sudah hadir, Missnya izin buka dulu kelasnya. Teman-teman selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita akan mempelajari lagi materi lanjutan. Missnya sambil share screen ya, teman-teman ya. Jadi di sini Missnya akan share screen. Kira-kira kita akan belajar tentang apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kondisi, teman-teman. Yang dimana nanti kondisi ini akan sangat-sangat berguna jika memang programmer adalah menjadi pekerjaan impian teman-teman ya, cita-cita teman-teman nanti jika sudah besar. Karena kondisi ini selalu digunakan jika kita ingin menuliskan sebuah logika. Itu pula juga nanti kita akan sering gunakan nih teman-teman dalam pembuatan games kita ya. Karena kan kita lagi di modul 3 nih. Modul 3 itu kemarin namanya adalah pembuatan games ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat logika games. Dan biasanya kondisi ini kita gunakan untuk membuat logika pergerakan dari karakternya, teman-teman. Nah, Miss-nya mau tanya dulu, di sini ada yang pernah main Roblox tidak? Coba, siapa yang sudah? Widih, Lalu setiap saat. selalu setiap saat ya. Miss-nya mau Aku tanya, oh, mana? kamu juga pernah? Ah iya, oke. Kira-kira teman-teman kalau di Roblox masih ingat nggak kontrolernya? Kita menggunakan controller apa supaya kita bisa mengatur karakternya? Controller itu adalah seperti eh Maksudnya jalan. iya Mobile. untuk berjalan. Pakai apa, Marco? Mobile. Oh, kamu Thumbnail. W, W A? W atau Atau tanda. W, Iya S, betul. W A, A dan D. S D. WASD, betul Atau ya. Atau kalau atau arrow ke atas, bawah, kiri, atau kanan. bener. Bisa juga pakai arrow ya. Bener Ya. banget iya. Jadi kalau di Roblox Bukannya itu buat gitu-gituin kamera ya? kalau kalau misalnya di laptop ya Marco, kalau di laptop kita mainkan Roblox itu untuk menjalankannya atau kontrolernya itu adalah menggunakan yang tadi tuh WASD sama panah atas bawah kiri kanan. Gitu ya Miss, teman-teman. Iya? kemarin laptop aku nge-crash gara-gara main Roblox. Oh no. Iya. Betul, jadi kadang memang kalau Roblox itu bisa bikin nge-crash juga ya, apalagi kalau lagi kondisi laptopnya panas gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi kondisi ini salah satu yang penting ya. Jadi nanti kita bisa membuat controller juga menggunakan logika yang ada di dalam materi kondisi ini. Jadi silakan teman-teman perhatikan baik-baik untuk materi hari ini ya. Oke, sebelum itu Miss Nia mau ajak main dulu ya. Kita mau ada games dulu nih supaya teman-teman fokus dulu sebelum nanti teman-teman akan belajar tentang kondisi ini ya. Lagi-lagi kita akan menebak Ah, sebuah gambar yang dimana gambarnya ini di zoom nanti ya teman-teman ya yang dimana teman-teman bisa menjawab. Kita nanti tebak
lima gambar aja ya teman-teman ya sebelum kita lanjut ke kelas kita hari ini. Yuk, boleh teman-teman. Nah, ini gambar satu kira-kira ini gambarnya gambar Gambar apa dua. ya? Ada yang bisa tebak Gambar nggak? dua. Garpu. Oke, kalau Marco garpu, yang lain kira-kira apa nih teman-teman? Tas. Hmm, tas, Notebook. notebook. Oke, Aku kita tahu. lihat. Eh, Wah, ini makin gede, makin oh, mengecil ya. Apa nih Zipper teman-teman? atau tas ya? hair clip. Hair Oh, clip. iya. Atau jaket Hair atau clip. Jaket. 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 Kayaknya jaket ya. jaket atau Oke, tas? kita lihat Jaket. yuk. Ternyata Jaket. ini adalah zipper. Tapi betul ya Itu yang ada sama di aja. jaket tuh. Iya, Sama yang ada aja. di jaket ada zippernya. Zipper itu Sama adalah aja. resleting mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ini Gitu. sama aja. Sama Oke, aja. lanjut lagi ya. Gambar berikutnya nih teman-teman. Kira-kira gambar berikutnya tentang apa? Hmm. Kita lihat ya. Warnanya coklat. Kira-kira apa nih? Cookies. Oke, kalau kata Gandis cookies yang lain. Kayaknya langsung bisa ketebak tuh. Cookies. Oke. Roti. Ada yang bilang roti, ada yang bilang Roti. cookies. Ternyata ini adalah coffee beans, teman-teman. Ini adalah biji kopi kalau teman-teman lihat nih. Tadi clue-nya adalah yang di sini. Miss-nya bilang, wah bisa langsung ketebak tuh teman-teman. Bener ya? Ada biji kopinya. Kita lanjut ya ke gambar nomor 3. Yuk kita lihat. Ya ampun, dia loading. Dia ikan. Kita tungguin dulu ya. David Cats. Iya. Oke, kita tungguin. Nah, ini sekarang gambar ketiga apa nih teman-teman kira-kira teman-teman? Daun. Oke, kalau kata Marco daun ya. Yang lain, yang lain? Spinach. Spinach. Spinach? Iya. Oke, boleh. Bayam ya Daun kalau kata sayuran. Nisha. atau daun buah-buah. Oke. Ini Wah, daun. kalau teman-teman ada yang tahu nggak? Ini kayaknya rempah deh. Ada yang Rempah. pernah lihat rempah Kayak ini nggak? enggak. Wah, ternyata ini adalah gambar rosemary. Nah, ini Lihat adalah dong, kan sebuah aku rempah. bilangnya Mm-mm. daun. Daun ya, yang penting daun ya Marco ya. Kan aku nggak tahu. Iya, kamu nggak tahu nggak apa-apa. Jadi ini adalah rempah ya sebagai informasi ya. Ini adalah rempah-rempah yang biasa kita gunakan untuk masak daging nih kalau rosemary ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih. Kita ke gambar keempat. Berarti 2 gambar lagi ya. Yuk kita lihat nih gambar apa nih teman-teman. Warnanya hitam putih kayaknya. Gambar apa nih kira-kira? Mirip football. Wah, mirip PS5. football kata Gandis ya. Yang lain? Benar. Football PS5. juga football. Football Oh, juga. Football. Mateo, Soccer. football Soccer. juga. Soccer Soccer. ball. Soccer. Soccer ball. Wah, iya, ternyata Yeah, soccer kebetulan. ball. Betul, football juga ya, football atau soccer ball nih, teman-teman. Nice Soccer job. ball soalnya Hmm. football udah ada yang American football Oh, yang yang American ya? Iya, kalau di Indonesia soalnya kadang suka ketukar. Soccer itu dibilangnya football juga ya. Kita. Oke, gambar terakhir, teman-teman. Yuk, coba kita ke gambar terakhir. Kalau gambar tapi terakhir kok itu soccer gambar apa? ballnya melayang. Melayang tadi ya? Betul banget. Kalau ini gambar French. apa ya? French. Apa? French. Punch? French. Orange. Oke. Jatuh kuku. Oke, apa nih ya Kuku. kira-kira? Potong Kuku, kuku. tipis kuku. Iya betul, betul ya potongan kuku atau bahasa Inggrisnya adalah nail clipper. Yeay, nice job. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti gamesnya dengan sangat baik dan juga sudah semangat ya mengikuti gamesnya. Baik, kalau gitu Missnya rasa teman-teman sudah fokusnya mulai ke kelas kita hari ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum itu sekarang kita ingin mengulas dulu materi di minggu lalu. Teman-teman ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Minggu lalu kita belajar tentang bikin animasi. Bikin animasi serius? Presentasi Presentasi ya, betul. Jadi minggu lalu itu kita sudah presentasi ya, sudah membuat animasi buatan kita sendiri dan kita sudah upload ke Hall of Fame. Hayo, siapa yang belum upload nih ke Hall of Fame? Jadi kalau Aku belum ya, belum. iya, Misalnya udah kirim tuh cara untuk teman-teman upload ke Hall of Fame. Misalnya sudah kirim, bagaimana caranya ada di WhatsApp. Jadi nanti setelah kelas ini teman-teman bisa publish gamesnya, animasinya teman-teman masing-masing ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini adalah pembukaan. Iya, ya taruh di chat aja gak soal
Soalnya aku nggak tahu nama 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 WhatsApp. WhatsApp-nya. Oh, ada di WhatsApp grup, tapi mungkin itu di WhatsApp-nya Bunda kali ya. Iya, nanti misalnya kirim deh di chat juga ya linknya, jadi nanti kamu bisa buka juga, oke? Oke, teman-teman, selamat datang nih pada modul 3. Jadi hari ini adalah hari pertama kita masuk ke modul 3 yang dimana yang cita-citanya ingin menjadi pembuat games ya. Inilah modul yang tepat buat kalian karena di modul ini kita akan diajarkan, kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat games. Dimulai dari scratch dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti di modul ini Miss Nia akan kenalkan teman-teman akan mempelajari bagaimana cara untuk mengontrol sprite. Jadi nanti teman-teman akan belajar nih di modul 3 ini bagaimana cara untuk menambahkan controller. Controller itu adalah yang bisa kita buat karakternya itu ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan arahnya. Misalnya ke depan nanti dia ke depan, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Itu yang disebut dengan controller ya, teman-teman. Lalu hari ini kita juga di modul ini sorry, di modul ini kita juga akan menguji project kita ya teman-teman. Nah, nanti di akhir dari modul ini teman-teman akan membuat gamesnya teman-teman sendiri yang dimana kalau pembuatan games itu termasuk dalam project besar. Jadi nanti di akhir modul ini kita akan menguji project, kita akan merencanakan project, dan kita akan presentasikan project kita sendiri yang dimana projectnya itu sudah bukan animasi lagi, tetapi adalah games ya teman-teman ya. Jadi selamat datang nih pada modul kita yaitu yang ketiga yaitu membuat games ya. Jadi yang sudah tidak sabar membuat games nih, udah masuk ya kita ke modul pembuatan games nih teman-teman. Oke, tetapi hari ini kita mau belajar apa, Miss? Hari ini di kelas kita akan mengajari karakter untuk bisa melaksanakan tindakan yang berbeda, tergantung pada kondisinya. Jadi kalau biasanya itu kita hanya memberikan perintah kepada karakter dengan satu kondisi saja, misalnya jalan ke arah meja ya sudah jalan ke arah meja saja. Kalau di sini hari ini nih kita akan memberikan perintah kepada karakter untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan kondisi. Kondisi itu berarti bisa lebih dari satu, teman-teman. Misalnya kondisinya kalau di depannya robot ada rintangan, berarti dia nggak bisa kan pergi ke meja gitu ya. Berarti nanti teman-teman harus tambahkan lagi kodenya. Itu yang disebut dengan kondisi, oke? Hari ini kita juga akan menjadi robot penjaga yang mempersilahkan atau tidak alien masuk. Kalau ada kata-kata robot, berarti hari ini ketemu sama siapa, teman-teman? Ketemu sama siapa nih kalau ada kata-kata robot? Buat Mars. Bot Mars, betul. Ini fansnya Bot Mars nih, ketemu lagi kita sama Bot Mars ya. Jadi hari ini nanti akan ada Bot Mars teman-teman. Karena kalau ada kata-kata robot berarti hari ini ada Bot Mars. Lalu hari ini di kelas kita juga akan belajar bagaimana menyortir kargo yang akan dikirim ke bumi dari planet Mars. Itu ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita ingin mempelajari tentang kondisi terlebih dahulu. Coba teman-teman lihat gambar di sini. Ada gambar apa saja ya di gambar ini yang teman-teman lihat? Mobil, Mobil. pohon, awan, matahari, Good, betul ya. Mobilnya mobil apa, Mateo? mobil taksi. Taksi. Betul ya, teman-teman ya. Taksi. Betul ada taksi di sini ya. Jadi, taksi di sini ceritanya lagi mau melintasi jalan dan dia bertemu dengan persimpangan jalan. Kalau di Indonesia biasanya jalan yang seperti ini tipenya adalah jalan apa nih teman-teman? Persimpangan kayak gini nih teman-teman. Di Indonesia biasa disebut apa? Pertigaan. Tidak. Betul. Kalau di Indonesia ini namanya pertigaan ya, teman-teman ya. Jadi ada persimpangan jalan antara kalau dari taksi berarti bisa pergi ke kanan atau ke kiri nih bisa dipilih. Itu ya. Kita lihat nih. Oke, taksi mulai mendekat ke persimpangan atau ke pertigaan ini. Lalu ternyata taksi itu dia ingin pergi ke arah kanan, teman-teman. Tetapi dari sisi kirinya taksi ada mobil lainnya. Kira-kira apa yang terjadi jika taksi tetap melintas dan mobil ini tetap melintas, teman-teman? Apa yang akan terjadi?
Kecelakaan. Tabrak. Kecelakaan atau tertabrak. Mobilnya bisa tabrakan ya, teman-teman. Pintar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih untuk memitigasi atau menjauhkan masalah ini? Ternyata kita harus membangun apa ini, teman-teman, namanya? Lampu, rambu, Lalu lintas. lalu Rambu. lintas. Rambu lalu lintas. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya di pertigaan yang jalannya itu tidak begitu ramai, tidak ada sih seperti ini ya. Adanya Pak Ogah ya, teman-teman. Tahu nggak Pak Ogah? Yang gini, oh iya dari sana yuk, maju-maju. Yang di sini stop Tukang dulu gitu. parkir. Pak Ogah itu yang di pertigaan. Jadi dia itu yang biasanya, oke stop dulu ya. Oke ini maju yang di sini. Nah gitu itu yang disebut dengan Pak Ogah ya. Kalau di Indonesia tapi ya, kalau di luar negeri, nah itu biasanya di pertigaan akan ada lampu rambu lalu lintas. Oke, kenapa kita? Bentar, Mm-mm. Apa tuh? aku punya sesuatu. Ini mistake. Nggak Apa? jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Oh, jadi Naishal, Naishal. Oke, teman-teman. Jadi di sini kenapa kita akan mempelajari lampu rambu lalu lintas ya? Karena kalau teman-teman lihat di sini, lampu rambu lalu lintas itu warnanya ada berapa, teman-teman? Warna Tiga. lampunya ada 3. Warna apa aja tuh lampunya berarti? Merah, Merah, kuning, dan hijau. kuning, dan hijau. Kalau merah dan kuning berarti mobil harus seperti apa, teman-teman? Berhan? Kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati. Iya, betul. Kalau kuning hati-hati tapi belum boleh jalan ya. Berarti kuning di sini berhenti juga ya, teman-teman. Masih posisinya berhenti, tidak boleh berjalan. Kalau hijau baru boleh berjalan. Nah, ternyata lampu rambu lalu lintas itu dia menggunakan materi yang ada di pemrograman juga, teman-teman. Nama materinya adalah kondisi atau biasa kita sebut dengan operator seleksi. Oke, operator seleksi itu dia sebagai sebuah kalimat. Kalimatnya apa aja misnya? Kalimat di dalam operator seleksi ada yang disebut dengan jika, lalu ada maka, dan juga jika tidak. Oke, sekarang kita coba lihat di sini ya, teman-teman ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya, teman-teman. Di sini kita lihat bahwa operator seleksi itu seperti sebuah kalimat. Kita harus mengetik untuk mengetahui logika dari kondisi tersebut. Ya, nah nanti kalau teman-teman memang cita-citanya jadi programmer, saat pembuatan logika, biasanya teman-teman harus membuat kalimat nih sesuai dengan logika dari sebuah kondisi. Tetapi kali ini kan teman-teman lagi belajar visual programming, yaitu menggunakan blok ya. Nanti bloknya ini juga akan mengartikan sebuah kalimat juga sebenarnya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Jadi operator seleksi itu karena dia adalah mengulas tentang kondisi, dia akan membahas tentang kondisi ya, teman-teman ya. Jadi, kita memang harus ada kalimatnya. Kita baca dulu ya, kondisi yang ada di lampu rambu lalu lintas. Miss mau ke Jika, toilet. oh boleh Ilana, silakan. Oke, kita coba baca dulu ya. Jika lampu rambu lalu lintas berwarna hijau, maka boleh jalan. Itu kan logika ya teman-teman ya. Jika lampu rambu lalu lintas warnanya hijau, maka boleh jalan. Jika tidak berarti di sini Missnya mau tanya sama teman-teman. Jika tidak ini berarti warna apa nih teman-teman? Jika tidak ini adalah berarti warna apa nih? Warna merah dan kuning. Merah sama warna Pinter. Wah, iya, good job. Biasanya masih ada yang ini nih, kena trik ya dari Miss-nya ya. Biasanya masih terkecoh. Jadi kalau jika tidak ini, biasanya student-student Miss-nya menjawabnya adalah lampu merah, Miss. Sedangkan lampu kuning itu juga bukan warna hijau ya, teman-teman ya, yang ada di lampu rambu lalu lintas. Maka dari itu, jika tidaknya di sini adalah lampu warna kuning dan juga lampu warna merah. Maka jika tidak, kalau misalnya lampunya kuning maupun merah, maka mobil harus tunggu. Itu yang disebut dengan operator seleksi. Kondisinya apa nih dalam logika? Oh, kondisinya warnanya hijau. Ya.
Berarti jika tidak di sini berarti adalah lampu kecuali warna hijau. Bisa warna merah, bisa warna kuning, bisa warna hitam. Tapi kan kalau lampu rambu lalu lintas cuma 3 tadi warnanya ya. Berarti jika tidak di sini hanya warna kuning dan juga merah. Oke? Itu yang disebut dengan operator seleksi. Operator seleksi itu seperti kalimat yang nanti teman-teman harus tuliskan logikanya sesuai dengan kondisi yang ada. Sekarang Miss-nya mau kasih contoh operator seleksi di sini dengan kondisi yang berbeda ya, bukan dengan lampu rambu lalu lintas lagi. Coba teman-teman perhatikan ya. Jika libur sekolah, maka boleh main Roblox. Oke. Jika tidak, maka tidak boleh main Roblox. Nah, itu sebuah kondisi juga yang berbeda ya, teman-teman. Kondisinya di sini apa? Kondisi di sini adalah hari libur, yang dimana berarti jika tidak di sini berarti tidak boleh main Roblox itu saat apa nih, teman-teman? Jika tidak di sini nih, teman-teman. Tidak libur. Tidak libur seperti hari apa? Hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat atau Hari hari sekolah. sekolah. Hari sekolah, betul. Atau saat sedang les. Sedang les juga nggak boleh main Roblox, kan? Betul nggak, teman-teman? Aku dulu main Betul. Roblox, tapi udah gak suka. Udah nggak suka ya, Ilana? Iya, Bosan. betul. Betul banget ya, teman-teman ya. Jadi jika tidak di sini adalah tidak libur seperti hari libur. Tidak libur, sorry. Tidak libur itu seperti hari masuk sekolah, weekdays ya mungkin teman-teman tahunya. Lalu juga saat les, saat kita mau tidur, jam tidur gitu ya, itu dia tidak boleh main Roblox. Jadi, teman-teman di sini sekarang bisa menyimpulkan bahwa jika tidak di sini adalah kecuali kondisi yang pertama ini. Gitu ya, Miss yang ulang berarti jika tidak ini adalah kecuali dari kondisi yang di atas. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan operator seleksi. Tapi nanti di Scratch itu kan kita berupa balok-balok Lego ya teman-teman ya. Maka nanti operator seleksinya akan seperti ini. Nah, ini kode-kodenya nih Pas teman-teman. pas saya bikin itu Mm-mm. udah pernah lihat. Oh, kamu udah pernah lihat ya ada ini ya, Ilona ya? Ada Pas kode saya kondisi. bikin Proyek? proyek kemarin itu. Udah ada ya? Iya, betul udah kena spoiler ya Ilona ya. Udah lihat. Betul teman-teman. Jadi ini dia operator seleksi yang nanti akan kita gunakan Tapi di Scratch. itu yang bolongnya itu buat apa? Yang mana tuh? Yang bolong ini? Iya. Iya. Nah, bolong ini adalah untuk Waktu kondisinya. itu Nice question. aku coba pakai, habis itu aku pencet itunya bolongnya Gak gak bisa ya? apa-apa. Betul. Jadi gini teman-teman. Nanti yang bolong ini akan kita taruh kondisinya. Kalau tadi teman-teman masih ingat dari contoh, di samping jika ada kondisi. Lalu di samping kondisi ada maka. Apa nih yang terjadi dengan kondisi tersebut? Gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang kosong ini kita taruh untuk kondisinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 2 tipe kode ya. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Nomor 1 itu adalah untuk satu kondisi saja, sedangkan nomor 2 untuk lebih dari satu kondisi. Makanya di sini ada jika tidak. Berarti kalau Roblox tadi contoh dari kondisi yang Miss Nia sampaikan masuknya ke kode yang ini ya teman-teman ya, lebih dari satu kondisi yang ada jika tidaknya. Seperti itu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kondisi itu adalah keadaan yang mendikte sebuah keputusan atau aksi teman-teman. Sebuah kondisi bisa benar atau juga bisa salah. Itu yang dimaksud dengan kondisi. Oke, baik kalau gitu sekarang kita mau coba yuk belajar nih terkait kondisi. Kita mau melatih lagi pemahaman kita terkait kondisi dengan cara mengerjakan tugas di platform Algonova. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu ya. Lalu teman-teman bisa pergi ke nomor 11. Kalau masih terkunci kayak Miss Nia gini nih, teman-teman bisa klik refresh buttonnya ya yang seperti ini.
Kalau sudah nanti dia akan terbuka, oke? Nah, annotate-nya disimpan dulu ya. Ingat aturan yang ada di kelas kita. Annotate-nya akan kita gunakan kalau sedang kita butuhkan ya. Oke? Terima kasih. Yuk, teman-teman bisa pergi ke nomor 11. Lalu teman-teman bisa pergi ke nomor Aku 1, tadi sudah yaitu... duluan. Sudah duluan, udah coba duluan, Naisha? Aku juga ada nomor 3. Maksudnya, Waduh, cepet maksudnya banget. refresh. Oh, Maksudnya refresh refresh. ya? I see. Berarti pas refreshnya Naisha udah duluan nih ya. Nice job. Baik, kalau gitu teman-teman bisa pergi ke Botmars dulu ya. Kak, Kenapa Ilona? aku mau ke toilet Boleh, iya. lagi. Silakan Ilona. Mau ke toilet lagi. Boleh ya, silakan ya. Oke, Miss-nya jelaskan dulu ya teman-teman ya. 1 sampai 2 soal nanti teman-teman bisa coba kerjakan sendiri. Teman-teman perhatikan di sini, kalau nomor 1, lihatlah kargonya. Kargonya itu sudah ditentukan warnanya. Kita udah tahu warna dari kargo di nomor 1 yaitu warna apa teman-teman? Warna apa tuh? Oh, Kuning. orange atau kuning, betul. Nah, kalau kargonya sudah diketahui, berarti masih mudah. Kita tinggal melakukan hal seperti yang waktu itu ya teman-teman ya. Kita taruh kargonya ke tempatnya nih, ke portalnya ya. Berarti nanti teman-teman akan taruh dulu aja. Berarti nanti dia melangkah maju, ambil beban, lalu belok kanan, maju lagi dan kita letakkan bebannya. Nanti dia akan seperti ini. Nah, dia masih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa silakan menyortir kargonya nih. Kalau misalnya orange adalah ke orange, hijau untuk ke hijau. Mateo ingin bertanya dulu? Nomor 5 gimana? Waduh, kamu udah nomor 5. Oke, nanti ya, nanti kita bahas sama-sama. Nah, sekarang teman-teman bisa kasih unjuk kalau di sini kargonya beda kondisi ya. Kondisinya itu ada 2. Kargonya itu belum kita ketahui nih warnanya nih. Contohnya kayak di nomor 4 ya. Bagaimana jika di sini kasusnya kargonya belum diketahui warnanya? Makanya di situ masih ada tanda tanya. Bagaimana cara untuk mengerjakannya? Coba teman-teman perhatikan ya. Jadi, bot Mars harus mengambil kargonya terlebih dahulu. Di nomor 4 ini, untuk bot Mars mengambil kargo adalah sebuah perulangan ya, teman-teman. Jadi, untuk menghemat kodenya, nanti teman-teman bisa pakai kode repeat. Dan nanti teman-teman bisa ambil bebannya dulu. Inilah maksud kita ke dalam kondisi ya teman-teman ya. Karena di sini kargonya belum diketahui warnanya, berarti kita akan buat sebuah kalimat kondisi seperti tadi. Oke, kita pakai ya jika dan sebaliknya. Di sini jikanya bisa kita stack, kita bisa satukan dengan Lego lagi yang namanya adalah warna kargo. Sehingga kalimatnya bisa dibaca seperti ini teman-teman. Jika warna kargonya warna apa? Teman-teman mau warna apa aja dulu boleh. Ya, misalnya di sini kita mau untuk kargo yang mau diperbaiki dulu. Kita prioritaskan untuk kargo yang mau diperbaiki dulu berarti warna kuning ya, teman-teman ya. Oke, berarti jika warna kuning, apa yang akan terjadi? Teman-teman harus menuliskan logikanya di sini. Berarti kalau ternyata saat diambil kargonya itu warna kuning, maka bot Mars harus belok ke kanan, ya, karena kan bot Mars sudah di sini nih posisinya. Bot Mars harus belok ke kanan, melangkah maju, dan letakkan beban. Nah, kalau sebaliknya diisi apa, Miss? Sebaliknya berarti untuk kargo selain warna kuning. Di soal ini kargonya cuma 2 warna, teman-teman. Berarti sebaliknya ini adalah untuk kargo yang warna lain selain kondisi pertama. Kalau tadi teman-teman menetapkan kondisi pertama warna kuning, berarti yang di dalam sebaliknya ini adalah logika untuk kargo berwarna hijau. Tapi kalau sebaliknya, Miss, kalau sebaliknya saat teman-teman menuliskan kondisi awalnya di sini warnanya kuning, berarti warna hijau, berarti sebaliknya ini adalah untuk kargo yang warnanya kuning. Berarti di sini kalau Miss-nya kan kondisinya yang pertama warna kuning. Sekarang kita taruh logika untuk warna selain kuning yuk. Selain kuning hanya warna hijau. Berarti logikanya kalau ternyata kargo ini warnanya hijau, maka bot Mars harus melangkah maju dan letakkan beban. Karena kan kalau hijau tinggal maju dan letakkan beban.
gitu ya. Jadi satu logika ini harus untuk satu kondisi ya teman-teman, nggak boleh dicampurin. Nah, kalau kuning yang di atas ini adalah untuk kondisi yang warna kuning, yang ini adalah untuk kondisi yang warna hijau. Kalau kita play, kita lihat ya, kira-kira Botmars dapat kargo apa nih? Wow, ternyata Botmars dapat kargo yang warna hijau ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu silahkan teman-teman boleh dicoba dulu, silahkan dikerjain ya teman-teman. Tapi kalau dirasa teman-teman bingung, boleh infokan Miss-nya, nanti Miss-nya bisa bantu juga ya. Oke, seperti biasa Miss-nya akan cek dua orang, dimulai dari sisi kiri Miss-nya. Iya, Gendis? Iya, Biasanya menit 3 tiga. aku belum terlalu merhatiin, Miss. Boleh, nanti kita bahas lagi ya. Yes. Iya, Ilona? Biasanya kan bertiga-tiga. Ah, iya, karena di sini hanya berapa orang nih, jadi berdua-berdua lagi ya. Mungkin nanti ada yang bertiga boleh. Nanti yang untuk kloter kedua bertiga ya. Sekarang kloter satu, yang Miss-nya cek duluan adalah di sisi kiri Miss-nya, ada Naishal dan juga Gandis. Yuk, boleh Naishal dan Gandis boleh share screen dulu ya. Miss-nya sambil cek untuk pekerjaan teman-teman. Yang lain boleh dicoba dikerjain dulu ya. Silakan Naishal dan Gandis. Oke, nah nomor 3 belum tuh Gandis. Gandis ke nomor 3 dulu ya. Oke, kita bahas dulu untuk Gandis. Nah, misalnya lihat untuk kondisinya ya, kode logika yang telah kamu tambahkan. Iya, boleh dilanjutkan lagi. Lanjutkan. Lanjutkan lagi. Oke, coba misalnya lihat logikanya Gandis ya. Melangkah maju, ambil beban. Kalau ternyata dapat kuning, dia belok kanan. Melangkah maju, oh, kamu tinggal kurang satu. Ini kamu logikanya udah bagus banget Gandis. Tinggal tambahkan berarti meletakkan benda. Nah, belum diletakkan nih benda-bendanya. Yes, oke, yuk coba. Nice, hebat. Good job, Gandis. Coba sekarang nomor 4, Gandis kerjain dulu, dicoba dulu ya. Silakan. Naishal, mana nih layarnya? Bisnya mau sambil cek juga punya Naishal, yuk. Dah. Nah, ini karena polanya berulang, boleh pakai repeat aja, Gandis. Di situ kan melangkah majunya 2 kali ya, berarti pakai repeat aja biar kodenya irit ya. Irit kode tuh biasanya lebih bagus. Oke, coba bisa lihat. Belok kanan, melangkah Bilangnya kuning. Iya, jadi gini, kalau di sistem itu misalnya kamu belum mengcoding atau menambahkan logika kotak yang lainnya, maka nanti dia akan mendapatkan kotak yang belum di-coding itu, Naisha. Seperti itu ya. Jadi pastikan kamu codingannya sudah selesai semua. Gitu ya. Akan beban. Letakkan bebannya belum tuh. Karena kan gini tadi Ya. Naisha. Nah, tadi Naishal masih masih ingat kata Miss Nia, jadi kalau satu kondisi ini, satu logika ini adalah untuk satu kondisi. Di sini yang pertama Naishal kondisinya warna kuning, berarti tadi udah benar, melangkah maju dan letakkan beban dulu taruh situ Naishal. Nah, Naishal tambahkan dulu ya, melangkah maju dan letakkan beban di logika warna kuning. Pintar, letakkan bebannya taruh di atas juga. Nah, sekarang untuk sebaliknya ini bukan logika untuk kargo warna kuning, Naishal. Yang sebaliknya ini adalah tempat kamu menuliskan logika jika kargonya warna hijau. Berarti kalau hijau, kamu tambahin kode apa nih? Kalau ternyata kargo yang didapatkan warna hijau, berarti kalau yang tadi harus kuning dulu, Naishal, ubah kuning dulu. Karena kan logikanya udah kamu tulis warna kuningnya. Nah, berarti sebaliknya ini berarti tadi tuh selain warna kuning. Selain warna kuning hanya ada warna hijau. Berarti kalau warna hijau kita harus melangkah maju dan meletakkan bebannya. Tidak usah pakai ini lagi karena sistem udah tahu ya. Ternyata selain warna kuning adalah warna hijau. Berarti melangkah maju Naishal. Naishal tambahkan melangkah maju karena kan gini ya. Dan taruh bebannya, letakkan bebannya. Melangkah maju dan letakkan bebannya. Tuh, kurang satu letakkan bebannya ya. Udah deh. Seperti itu ya Naishal. Jadi di kode kondisi ini atau operator seleksi masing-masing yang seperti gembok ini ya, yang gemboknya tadi itu nggak ada isinya, itu adalah untuk menuliskan logika dari macam-macam kondisi.
Seperti itu, Naisha. Boleh dicoba lagi ya? Ya, misalnya cek untuk Ganis. Oke, melangkah maju, betul. Jangan lupa ambil bebannya sebelum kondisi ya, Gandis. Iya, ambil bebannya itu sebelum kondisi. Jadi biar nanti kodenya bisa irit juga. Karena kan walaupun dia warnanya hijau atau warna kuning, kita tetap harus ambil beban dulu, betul nggak? Nah, berarti ambil bebannya taruh di atas kondisi. Betul. Sekarang tinggal kita kasih logikanya. Kalau hijau berarti belok mana? Di sini ada pola berulang nih, berarti bisa pakai repeat loh. Repeatnya berapa kali tuh? Eh, betul, belok kiri dulu. Tadi benar Gandis, berarti belok kirinya taruh di atas ulangi. Betul. Langkah maju baru letakkan bebannya. Aku bingung. Nomor 3. Boleh, nanti kita coba cek ya. Misalnya setelah ini mau mau cek untuk Ilona, Marco, dan juga Matteo. Boleh. Nah, Kalau yang sekarang sebaliknya gimana, Miss? sebaliknya berarti selain warna hijau, kalau ternyata saat diambil, dia itu kargonya warna lainnya, berarti warna apa? Kuning. Maka kodenya gimana tuh? Sebaliknya itu berarti kargo lainnya. Maka dia akan maju. Karena kan posisinya Botmars lagi di sini nih. Saat dia memikirkan kondisi. Berarti kalau ke warna orange, tinggal dia maju dan letakkan bebannya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, coba. Oke, good job. Terima kasih, Miss Yayat, Naishal, dan Ganis juga sudah bagus ya untuk pemahaman tentang materi kondisi ini. Boleh dilanjutin lagi ya. Kalau Mateo? Wih, Mateo nomor 5 juga ya. Coba Miss lihat. Melangkah maju, kalau berwarna hijau, berarti nanti dia belok dulu nih, Mateo. Dia belok mana dulu nih? Kalau ternyata dia warnanya hijau. Beloknya adalah ke kiri, ya. Kalau sudah belok kiri, belok kirinya harus di dalamnya kondisinya. Coba. Mm-mm. Coba, ya. Oke, kalau gitu kayaknya teman-teman masih banyak yang bingung ya tentang kondisi. Missnya izin jelaskan lagi boleh? Coba ya, Missnya izin stop dulu sebentar. Missnya sambil jelaskan. Oke, coba ya teman-teman bisa lihat lagi Miss Nia. Nggak apa-apa teman-teman, karena kan ini pertama kali juga ya teman-teman belajar kondisi. Jadi wajar untuk bingung. Missnya pun dulu saat belajar pemrograman juga bingung nih saat belajar operator seleksi, tapi nanti akan terbiasa, oke? Teman-teman, jadi teman-teman bisa perhatikan gini. Pertama-tama, bot Mars itu kan harus pergi ke kargonya terlebih dahulu. Kargo yang masih belum diketahui warnanya itu apa gitu. Berarti dia akan melangkah maju, lalu dia akan mengambil beban. Gitu ya. Setelah itu, nanti kita bisa tambahkan kondisinya. Halo, selamat sore Gibran. Kalau sudah, kita bisa tambahkan kondisinya nih, teman-teman, seperti ini. Misalnya kasih unjuk ya. Tadi teman-teman kondisinya udah benar. Teman-teman bisa pilih nih, mau yang warna apa. Misalnya di sini kita warna hijau. Oke, berarti kalau warna hijau, teman-teman posisikan jadi bot Mars nih. Kalau ternyata kargonya warna hijau, posisi bot Mars masih di sini. Dia seperti lagi berpikir, oke, kalau warna hijau berarti aku dari posisi sekarang akan akan belok kiri dulu ya. Setelah belok kiri, maka dengan menggunakan ulangi, aku akan maju dan aku akan letakkan beban gitu, kata bot Mars. Tetapi kalau sebaliknya ini berarti teman-teman juga bisa posisikan bot Marsnya masih di sini, masih berpikir ya, karena kan tadi posisinya di sini, dia bot Marsnya belum berjalan, jadi posisinya masih di sini nih, dia masih belum berjalan, dia masih berpikir, oke?
Sebaliknya, berarti dari posisiku saat ini, berarti sebaliknya itu warna selain hijau. Warna selain hijau adalah orange. Dari posisiku saat ini, untuk ke kargo warna orange, berarti aku harus maju. Dan aku bisa meletakkan bebannya. Gitu. Jadi kode kondisi ini, Botmar sebenarnya sedang berpikir, teman-teman ya. Setelah mengambil beban, dia belum maju, tapi sedang berpikir. Gitu. Kalau sudah boleh ya dicoba. Miss, Halo, selamat sore Gibran. Iya, Ilona? jadi Miss kalau yang ini Ya. jadi terserah warnanya. Iya, terserah. Warnanya ini bisa pilih. Kamu mau kondisi yang mana yang duluan? Kondisi satunya. Berarti untuk sebaliknya adalah warna selain kondisi yang tadi kamu sudah pilih. Gitu ya, Ilona ya? Halo, selamat sore Gibran. Itu coba klik itu sedang mengaitkan. Padahal kita udah siap dari tadi. Halo. Udah dengar, Tes, tes. Belum. dengar, Enggak dengar. bisa dengar. Belum. Oke. Gibran, bisa dinyalakan kamera? Boleh ya. Oke, boleh teman-teman yang lain silakan dikerjakan. Untuk Gibran, nanti Miss-nya akan ulang ya untuk penjelasannya ya. Boleh, Gibran bisa masuk dulu ke platform Algonova. Lalu setelah, oh iya, lalu setelah itu nanti Gibran bisa ini ya, bisa share screen nanti Miss-nya bantu dan jelaskan, oke? Terima kasih Gibran. Ya, yuk silakan. Oke, kalau gitu Miss-nya tadi belum cek ya punya Ilona, Marco, dan juga Matteo. Boleh sambil share screen Ilona, Marco, dan Matteo. Gibran juga ya, kalau udah ready, Gibran boleh sambil share screen. Yuk, silakan. Oke. Nice. Marco udah sampai bonus ya. Wow, good job Marco. Boleh coba dikerjain dulu ya. Kalau Matteo nomor 6, coba Miss Nia lihat kondisinya ya, atau operator seleksinya Marco nih. Melangkah maju, betul, pakai repeat, ambil beban. Oke. Wah, ternyata dia belok kiri, melangkah maju. Iya, itu harusnya warna hijau ya. Iya, oke. Belok kiri. Coba kita lihat. Iya, belok kiri, melangkah maju dan letakkan beban adalah untuk warna hijau. Oke, sekarang Matteo bisa tambahkan kondisi untuk warna sebaliknya. Warna sebaliknya itu berarti warna selain warna hijau. Warna yang selain warna hijau adalah warna orange. Berarti nanti jangan letakkan beban dulu. Nah, itu kamu setelah Oke, untuk teman-teman yang lain juga, setelah teman-teman menetapkan kondisi pertama, jangan diubah-ubah lagi ya. Nanti teman-teman bingung, karena kalau misalnya udah tetapkan yang pertama warna hijau, kan nanti kita taruh di sini nih logikanya untuk warna hijau, gitu. Jadi, jangan diubah lagi, tinggal ditambahkan untuk kondisi yang berikutnya. Kondisi selain warna hijau berarti kalau buat Mars lagi berpikir di sini, berarti untuk pergi ke warna orange gimana? Belok ke arah mana? Ternyata belok ke kanan. Lalu, setelah belok kanan, dia akan maju. Setelah maju, maka dia akan belok ke kiri. Maju lagi dan letakkan. Gitu ya, Matteo ya. Jadi kalau kamu sudah memilih kondisi pertama warnanya hijau, jangan langsung diubah lagi, karena dia akan infinity kayak gitu lagi tuh, akan terus-menerus seperti itu. Akan diubah lagi kargonya, diubah lagi warnanya, seperti itu ya. Oke, betul. Nice job. Ilona, boleh share screen? Gibran juga ya, kalau sudah ready boleh sambil share screen yuk. Thank you, Marco. Matteo. Kalau Marco lagi coba ya, untuk ini ya, boleh yuk. Kamu lagi cari solusi dulu ya, boleh. Silakan, Marco. Ilona dan Gibran boleh ya sambil share screen. Terima kasih untuk Matteo dan Marco. Nice job, Miss lihat. Kalian juga sudah cukup paham ya terkait kondisi. Yuk, yang lain juga ya. Silakan boleh share screen. Oke, nomor 3 berarti kayak tadi Ilona, saat dia melangkah maju, maka artinya dia akan mengambil kargonya dulu nih.
Setelah dia melangkah maju, berarti dia akan mengambil bebannya dulu. Coba Ilona tambahin kode mengambil beban. Oke, sekarang waktunya Botmars berpikir. Ingat ya, kalau Botmars berpikir itu dia belum berjalan. Jadi boleh tambahkan operator seleksinya. Jika dan sebaliknya. Yuk, tambahin dulu. Jika warna apa nih? Kira-kira kamu mau tetapkan kondisi pertama? Kuning, iya, oke. Kalau warna kuning, berarti saat dari posisinya Botmar saat ini yang lagi berpikir, kan posisinya di sini nih. Kalau ke kuning, berarti dia bagaimana? Kalau ternyata kargonya ini warna kuning Ilona, dia harus belok kemana? Lalu melangkah maju dan taruh bebannya bagaimana? Coba ya, beloknya kemana kalau kuning? Betul. Lalu, setelah belok kanan, ingat kalau belok dia belum maju ya. Ya, betul. Dan kita taruh bebannya. Betul. Nah, sekarang kalau ternyata ini kan hanya angan-angan buat Mars ya. Buat Mars lagi mikir ya. Oke, itu kondisi warna kuning. Kalau ternyata kargonya warna hijau, berarti dia harus belok mana? Kamu taruh di sini ya. Gitu. Oh, iya, boleh. Gadis nanti share screen lagi ya. Ah, betul. Dan kita letakkan bebannya. Oke, yuk boleh diklik bendera hijaunya. Jadi kalau kode kondisi itu seperti dia berangan-angan ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, boleh silakan Naisha. Gandis. Gandis mau share screen dulu? Silakan ya. Teman-teman yang lain juga kalau bingung boleh sambil share screen lagi. Miss-nya bantu menjawab yuk. Mm-mm. Berarti kalau dia sudah mengambil beban, ingat kalau kode kondisi itu dia seperti berangan-angan, ya. Dia lagi mencocokkan kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya kargonya ini warna hijau, kondisi pertama gadis kan warna hijau ya di sini ya. Berarti kalau ternyata bot Mars mengambil kotaknya ini, ternyata dia itu munculnya warna hijau, berarti dia belok kemana? Kiri. Nah, sebelum meletakkan beban, harus tambah melangkah maju dulu ya, karena belok itu belum maju. Oke, taruhnya di tengah Ganis. Sekarang kan belok dulu, baru melangkah maju ya. Betul. Oke, baik kalau gitu sekarang Ganis bisa lakukan solusi yang ini ya. Nih, solusi yang kedua. Berarti solusi yang lain, ternyata kalau kargonya warna lainnya itu gimana ya? Hah? Serius melangkah maju? Yang ini? Kalau mau ke warna orange, berarti belok ke iya, betul kanan. Lalu melangkah maju, terus belok kemana lagi tuh? Langkah maju. Lalu kita belok ke arah mana lagi nih? Karena kan kalau belok kanan, melangkah maju masih di sini, Gandis. Berarti untuk pergi ke portal, kita tambahin apa? Belok kemana lagi? Kiri. Iya, belok kiri. Dan maju lagi, baru letakkan kargonya. Silakan. Coba. Mm-mm. Oke, gitu caranya Gandis ya. Boleh coba dikerjakan lagi. Kalau Ilona sekarang nomor berapa nih Ilona? Boleh ya. Oke, teman-teman, kalau gitu, karena ini kelas grup dan sudah pukul 4:50,
kita mau ada istirahat dulu ya. Jadi teman-teman kalau mau ke toilet dulu, mau ambil cemilan, mau ambil minum, boleh banget mau stretching juga boleh ya, stretching dulu ya. Supaya teman-teman tidak burn out. Burn out itu kepalanya udah panas banget. Pernah ya kalau teman-teman lagi berpikir, kepalanya tuh panas banget itu. Supaya teman-teman tidak seperti itu ya. Jadi boleh teman-teman istirahat dulu 5 menit, kita lanjutkan lagi kelasnya pukul 4.55 ya. Silakan teman-teman. Hmm, Wow, oke. Sudah pada nomor berapa nih, teman-teman? Wih, Ganis nomor 7 ya? 7. Wah, Matia juga nomor 7. Oke, baik. Kalau gitu kita bahas yuk nomor 7. Kayaknya teman-teman masih bingung. Kalau gitu, Misnya izin bahas nomor 7 dulu. Misnya izin stop dulu ya, Ganis ya. Oke, kalau... Udah nggak bisa. Oh, kamu udah dari tadi? Waduh, mantap. Oke, kalau gitu Misnya izin bahas dulu nomor 7 ya. Jadi, nomor 7 kita lihat di sini, teman-teman. Perhatikan layar Miss untuk yang belum. Pertama-tama, ingat
Sebelum dia berangan-angan untuk membuat sebuah kondisi, dia harus mengambil beban dulu. Berarti untuk mengambil beban, kita harus maju dan mengambil bebannya. Jika sudah, barulah di sini kan posisinya dia nih saat mengambil beban ya. Betul nggak teman-teman? Nah, posisinya Botmars udah di sini. Waktunya dia akan membuat sebuah kondisi seperti berangan-angan. Jika kargo yang aku ambil ini ternyata warna hijau, maka aku harus belok ke kiri, maju, dan letakkan beban. Ya, teman-teman. Kalau misalnya di sini ternyata kargo yang diambil adalah warna hijau, maka Botmars harus ke kiri, melangkah maju, dan letakkan benda di portalnya. Tetapi dia menghapus lagi bayangan tadi, menghapus dulu bayangan yang warna hijau tadi. Tetapi ternyata kalau kargo ini warnanya sebaliknya itu berarti kecuali warna hijau. Di sini hanya ada dua warna, hijau dan orange. Berarti sebaliknya adalah warna orange. Berarti aku harus maju berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku harus maju 6 langkah ke depan dan aku letakkan bebannya. Gitu ya. Jadi Missnya harap teman-teman dalam menggunakan kode logika operator seleksi seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui maksud dari pembuatan kondisi itu seperti apa. Karena sebenarnya di sini Botmars lagi menerka-nerka ya. Dia lagi mencari cara, lagi membangun strategi nih, gitu ya teman-teman, lagi membangun strategi kalau misalnya kargo ini warnanya itu misalnya hijau duluan atau kuning duluan, gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk nomor 7. Untuk teman-teman boleh dikerjain dulu dan kita mau lanjut ke Scratch ya. Gimana? Sudah semua sampai nomor 7 teman-teman? Oh no, Sudah. good job. Ilona ada nomor berapa nih? Baru nomor 5, 5-nya belum itu Apa tuh? Coding. diselesaiin. Oh, oke. Kalau gitu nanti Ilona ini ya, boleh dilanjutin dulu ya di rumah ya. Sebagai PR, oke? Nice job Ilona. Yang lain sudah semua. Kita ke Scratch yuk kalau udah semua ya. Baik, kalau sudah semua, silakan teman-teman back dulu. Kita mau coba mengerjakan tugas di dalam Scratch. Berarti teman-teman bisa pergi ke nomor 2, yaitu Scratch kondisi. Silakan ya. Wah, di sini ada 6 soal. Jadi Missnya akan jelaskan nomor 1 sampai nomor 2 ya. Nanti dari nomor 3 sampai nomor 6 Missnya mau coba teman-teman kerjakan sendiri, oke? Baik, kalau gitu sekarang kita coba dulu ya teman-teman di nomor 1. Seperti biasa, kalau soal Scratch itu kita harus membuka soalnya terlebih dahulu. Oke, kita klik bendera hijaunya. Wah, bolanya memantul nih. Lalu saat memantul, bolanya berubah warna menjadi warna-warni. Ya. Oke, kalau gitu kita cari seperti biasa lagi. Kalau udah melihat contoh dari soalnya, kita buka penempatan awal. Ya, teman-teman ya. Kita buka penempatan awal karena penempatan awal selalu ada di bawah bendera hijau. Kita ikuti kodenya ya. Pertama itu kita atur ukuran bola menjadi 60% supaya tidak begitu kecil dan tidak begitu besar. Selanjutnya teman-teman ikutin aja kode di sini, berarti kita bikin bolanya itu pergi ke koordinat 0 dan juga 0. Ada yang tahu teman-teman? Berarti 0 dan juga 0 itu nanti posisi bolanya ada di mana nih? Ada yang masih ingat nggak tentang koordinat kemarin? Di tengah. Di tengah, betul pintar. Karena kemarin kalau teman-teman ingat, sumbu koordinat itu dia saling berselisih ya, saling bersilangan itu adalah di angka 0. Makanya dia nanti akan di tengah-tengah banget nih, 0 sama 0 ya teman-teman ya. Good job, pintar. Lalu kita akan tambahkan kode mengarah ke arah. Di sini diubah jadi 45 supaya nanti dia menghadap atau mengarahnya awalnya itu adalah ke terong kanan atas. Oke.
Oke, jadi kalau Scratch, kalau udah penempatan awal udah diselesaikan nih teman-teman, teman-teman baru nih buka dari atas lagi, buka dari paling atas dan teman-teman 40 ikutin. berapa? Kenapa? Itunya 40 berapa? 45. Kamu ikutin penempatan awal aja ya, Ilona nih. Ada di sini penempatan awal tuh. Oke? Oke, kalau penempatan awal sudah, dari awal lagi, kita akan runut sekarang dari atas ke bawah ya. Kita buka soalnya. Program sprite bola agar bergerak secara terus-menerus. Oke, kita akan tambahkan kode gerak ini, tetapi kalau teman-teman perhatikan soalnya lagi, itu penting banget membaca ya teman-teman. Itu penting sekali membaca soal di Scratch, karena di sini ada tips lagi, ada solusinya lagi ya teman-teman ya. Bahwa untuk pergerakan ini kita akan kunci dengan selama-lamanya. Berarti nanti teman-teman siapin dulu selama-lamanya dan kita tambahkan gerak sebanyak 5 lah. Oh, oke. Kalau sudah, kita buka soal kedua. Program bola agar tidak terbang keluar batas. Nah, ini kemarin kita juga udah pernah pakai ya teman-teman. Supaya bolanya ini memantul di tepian, maka kita akan kode menggunakan jika di pinggir pantulkan. Jadi bolanya kalau menyentuh pinggir stage tuh yang seperti persegi, maka nanti dia akan memantul ke dalam lagi. Gitu. Dan yang terakhir, program kondisi, jika bola menyentuh tepi, bola akan berubah warna. Ini dia nih, waktunya kita menggunakan kode kondisi. Yeay. Iya, teman-teman nanti bisa temukan kode kondisi itu di kategori kode kontrol. Warnanya adalah orange. Nanti teman-teman bisa tambahkan jikanya nih. Nanti kita baca kalimatnya ya. Berarti kita mau bikin jika, nah ini pertanyaan Ilona tadi, Miss, yang bolongnya ini untuk kode apa sih? Yang bolongnya ini adalah untuk kondisi. Kondisinya itu ada di sensor, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman pertama kali menggunakan sensor ya. Jadi kategori kode sensor itu adalah untuk segala kepekaan, tapi kalau di kondisi biasanya digunakan juga untuk membuat sebuah kondisi ya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat dia bentuknya sama nih, kayak lubang yang harus kita isi di dalamnya ya. Gitu. Nanti teman-teman tarik kode yang ada di sensor ini, taruh di dalamnya. Dan kita ubah pointer mouse-nya, kita ubah menjadi pinggir. Lalu kita baca dulu ya teman-teman ya. Jika bola menyentuh pinggir, sama dengan, makanya di sini ada tanda tanya ya. Jika bola menyentuh pinggir, maka apa yang terjadi? Maka nanti bola akan mengubah kostum. Gitu. Oke? Nah, sekarang coba teman-teman mainkan. Waduh, cepet banget dia ya. Waduh, bolanya cepet banget tuh memantulnya. Oke, dah. Silakan teman-teman cek apakah sudah berhasil. Tuh, boleh ya. Kok bisa cepet banget ya? Bisa nih teman-teman. Kalau Miss Nia itu karena kemarin ternyata ada kode yang belum Miss Nia hapus nih. Jadinya dia di satu ini geraknya berapa langkah ya. Jadi mungkin ini 25 atau 30 langkah nih, makanya dia cepet banget. Kalau teman-teman kayaknya nggak begitu cepat kayak gini ya. Gitu. Oke, itu nomor 1 boleh disimpan dulu yuk, teman-teman yuk. Dan kita lanjut ke nomor 2. Udah semua kan? Jangan, sorry ke stop. Nah, teman-teman sudah dicek, sudah berhasil semua, teman-teman? Saat dicek, apakah sudah berhasil semua? Yang sudah bisa info Miss ya, supaya kita bisa lanjut ke nomor 2. Miss, aku udah. Iya, Nisha? Miss, Iya, bolanya tidak ini, nggak tidak. berganti warna ya? Iya, jadi gini teman-teman, memang banyak sekali student miss yang sama juga nih, serupa kayak teman-teman ya, saat dimainkan bolanya nggak muncul warna. Karena biasanya platform Algonova ini ada error juga ya teman-teman ya. Jadi yang harusnya dia warnanya berganti, jadi tidak berganti. Yang terpenting saat teman-teman cek di sini, apakah sudah berhasil atau belum, gitu. Coba ya teman-teman cek dulu ya.
Warnanya nggak ganti. Betul, waduh, berarti terjadi lagi nih di platform Algonova ya. Tapi saat Ilona cek, apakah sudah berhasil? Oke, mantap. Siapa lagi yang sudah? Aku Oke, Matia sudah. Nice job. Marco, Gandhi sudah? udah. Udah. Gandis? Aman nomor satu? Hampir. Hampir. Oke, boleh yuk. Aman. Oke, nanti kalau sudah boleh disimpan ya, teman-teman. Karena kemarin saat Miss-nya tuliskan rapot teman-teman masih banyak nih yang belum disimpan. Aduh, sayang banget kodenya ya, teman-teman ya. Proyeknya jadi mau nggak mau nanti kalau teman-teman cek, kodenya hilang tuh Miss, dari nol semua. Iya, sebetulnya pas tiap kayak berapa menit atau detik. berapa detik itu bola aku start to change Oh iya, baru color. bisa ya? Iya, tapi lama-lama. Iya, berarti it takes time ya. Jadi butuh waktu untuk mengganti kostumnya kali ya, Naishal ya. Iya, Oke, nice job. Terima sekarang kasih sudah sudah biru. infokan ya. Udah Sudah bisa? biru. Ya, Yeay, nice job. Oke, kalau gitu kita lanjut nomor 2 dulu ya. Untuk Gandis nanti kalau belum bisa info Miss, nanti Missnya fotoin ya untuk Udah kodenya ya. selesai. Udah selesai? Ah, pas banget ya. Oke, good job. Kalau gitu kita bahas nomor 2 sebelum teman-teman mencoba kerjakan soal-soal yang lain ya. Jadi nomor 2 itu kita bikin mini games nih teman-teman. Mini gamesnya adalah tentang bintang ya. Kalau coba teman-teman mainkan dulu, teman-teman klik bendera hijau. Dan teman-teman arahkan mouse teman-teman ke bintangnya tuh. Kalau diarahkan ke bintangnya, maka bintangnya itu akan menghilang ya. Oke, di sini ada nge-lag nih kayaknya di laptop Miss. Ini harusnya kalau bintangnya menyentuh mouse-nya teman-teman, itu dia akan hilang. Lalu saat teman-teman klik spasi, bintangnya muncul lagi. Gitu. Jadi ini sebagai mini games ya. Coba kita kerjain dulu teman-teman. Seperti biasa kita buka penempatan awal dulu. Tambahin ya, penempatan awalnya adalah tampilkan. Kalau sudah, sekarang kita buka dari soal pertama. Bintang bersembunyi. Program kondisi jika kursor mouse menyentuh bintang, maka bintang akan bersembunyi dan kita akan tambahkan perintah repeat forever. Oke, baik. Kita tambahkan dulu berarti repeat forever. Lalu kita tambahkan ulangi jika menyentuh, berarti pakai kondisi lagi ya. Menyentuh pointer mouse, ini udah benar ya, pointer mouse itu adalah mouse kita, maka nanti dia akan hilang atau kita sembunyikan, teman-teman. Gitu. Lalu kita buka lagi yang di sini. Jadi semua bintang. Betul, nanti semua bintang kodenya sama. Tapi kan teman-teman udah belajar bagaimana cara duplicate kan? Nanti boleh teman-teman duplicate aja, it's okay. Lalu kita buka, bintang muncul. Wah, kalau tadi teman-teman coba mainkan, saat kita klik spasi, maka bintang akan muncul lagi. Nah, berarti teman-teman bisa tambahkan tampilkannya. Sekarang teman-teman bisa lakukan atau program pada bintang-bintang yang lain. Tapi teman-teman coba dulu ya, kira-kira sudah berhasil belum bintangnya. Nah, itu tadi yang satu kayaknya misalnya udah berhasil. Kalau kita klik spasi, maka dia muncul lagi. Gitu ya. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama kepada bintang yang lain, tapi teman-teman kan udah belajar cara duplicate. Teman-teman boleh kok duplicate. Caranya gini yang lupa ya. Tarik dari kepala kode nih, kepala kode ini teman-teman tarik. Arahin ke bintang 2 sampai nanti foto bintang keduanya itu bergerak. Lalu kita jatuhkan. Nah, ini juga ya. Kita tarik sampai foto bintang keduanya bergerak, maka kita lepas. Tuh, maka nanti dia akan terduplicate atau terduplikasi. Gitu ya teman-teman ya. Ya, boleh dilakukan dulu ya. Nanti yang sudah nomor 2 bisa infomis dan boleh dimainin dulu. Kira-kira udah berhasil atau belum. Tuh, kalau dimainkan bintangnya akan hilang. Lalu saat kita klik spasi, bintangnya muncul lagi.
Jangan lupa disimpan ya, teman-teman ya. Silakan. Udah, Miss. Nice. Semuanya sudah, Gandis? Ke semua bintang? Udah. Oke, nice job. Kalau yang lain, siapa lagi yang sudah? Sekarang yang sudah, boleh coba kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 6. Waktu kita hingga pukul 17.20. 17 berapa ya? Iya udah, 17.20 boleh deh. Kita kerjakan hingga pukul 17.20. Teman-teman coba kerjain dulu dari nomor 3 sampai nomor 6. Ya. Silakan teman-teman. Nanti pukul 17.20 kita akan lanjut ke periksa dirimu ya. Pokoknya untuk mengerjakannya ini supaya teman-teman mudah, ikuti cara Miss-nya tadi ya. Buka soalnya, lihat contohnya, cari penempatan awal, dan buka soalnya dari paling atas. Biasanya kodenya udah ada semua, oke? Yes, Mateo? Tetap gak bisa, Miss. Yang mana tuh, Mateo? Nomor 2 kah? Ya, Boleh Miss-nya cek punya Mateo? Miss-nya lihat ya. Coba Miss-nya lihat punya Mateo. oh cuma kurang ketik Miss, tombol pas spasi aku aja. Oh, coba. Iya? Miss, pas Iya? duplicate itu keluarnya keluar, tapi tampilkannya sama yang bendera hijaunya hilang. Miss-nya boleh lihat. Coba Ilona sambil share screen ya. Silakan. Mateo juga kalau masih bingung boleh sambil share screen ya. Oh, oke. Iya, boleh. Kalau gitu nanti Ilona tariknya dari kepala kepala kodenya ya, dari bendera hijaunya tuh. Biar nanti dia itu muncul lagi, oke? Biar semuanya maksudnya ke copy. Ya, oke Ilona? Oke, lanjutin lagi. Kalau Mateo berarti udah aman nih, Mateo? Iya, Oke deh, baik. Nanti kalau ada kendala lagi bisa info Miss ya. Yuk, boleh teman-teman share screen dulu. Miss-nya mau cek yuk pekerjaannya teman-teman. Gak apa-apa, berlima aja teman-teman share screen aja. Jadi Miss-nya bisa pantau ya pekerjaannya teman-teman masing-masing. Silakan. jadi Wow, nice. share screen, Miss. Iya, share screen aja boleh ya. Sambil nanti Miss-nya cek pekerjaannya, oke? Oke, kalau Gandis penempatan awal dulu. Tadi udah penempatan awal? Iya, jangan lupa bendera hijaunya. Bendera hijau paling penting. Jangan kelupaan. Iya. Oke, selamanya itu akan mengunci yang jikanya nih, Gandis. Selamanya mengunci jika. Selamanya itu kan kosong ya. Itu kamu, dia mengunci jika. Iya, yuk, boleh. Coba dimainkan dulu dan kamu tekan layar ya. Nah, ada berhasil. Naishal, boleh sambil share screen? Ya, Marco, Matteo, coba. Oke. aku sudah sampai level Miss 3. berhasil, Miss. Nice job. Oke, good job Ilona. Ya, kalau Ini Naishal level berapa? Waduh, dia udah mengerjakan survei. Oke, boleh lanjut nomor oh, 3 ya. tidak, Silakan, oh, good tidak. job. Hebat. Yuk, kamu lakukan dari penempatan awal dulu ya, Naishal. Oke, silakan. Pintar. Ini Matteo. Kalau Marco? Marco udah nomor berapa nih, Marco? Baru nomor 3. Nomor 3. Oke, boleh ya. Ingat, dari penempatan awal dulu ya, Matteo ya. Penempatan awalnya nanti ditambahin. Penempatan awal itu selalu ada di bawah bendera hijau soalnya. Hmm.
Dibuka penempatan awalnya. Ya, dari penempatan awal dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Setelah penempatan awal, mulai dari yang paling atas lagi. Let's go teman-teman, waktunya 5 menit lagi ya, nggak apa-apa. Nanti kalau bisa teman-teman kerjain sampai nomor 4 dulu, untuk nomor 5 sampai nomor 6 boleh nanti dikerjain di rumah ya. Let's go. Miss, aku bingung habis ini apa, Miss? Coba misalnya lihat. Oke, dibuka soalnya, Gandis. Sudah ditambahkan penempatan awal. Oh, tidak ada penempatan awal. Oke, baik. Jadi, di dalam jika itu adalah ada meluncurnya nih. Berarti di sini pakai mouse diklik katanya Gandis. Coba kita baca soalnya ya. Program aturan, jika mouse diklik maka bed akan meluncur 1 detik. Artinya, nanti Gandis tidak perlu pakai bendera hijau. Bendera hijaunya dihapus dulu. Bener-bener, sorry, mohon maaf Gandis, kita tambahin karena di sini nggak ada kejadian when this right click ya. Berarti nanti meluncurnya ini taruh di dalam kondisi jika, tinggal kita tambahkan kondisi. Kondisinya itu di sensing ada kode baru tuh. Coba kamu ke sensor, nih dia namanya adalah mouse ditekan. Jadi sensing yang di dalam sensor itu ada nama kode mouse ditekan. Jadi nanti saat ditekan bednya akan mengikuti mouse kita. Coba. Nah, kamu klik ya. Ya, dah coba dicek Ganis. Apakah sudah berhasil? Yes, nice job Wih. Ganis sudah selesai duluan. Nice job. Silakan ya. 3 menit lagi kalau Ganis mau lihat-lihat nomor 5 sama nomor 6 boleh ya. Nah, untuk Mateo coba dibuka dulu soalnya Mateo. Dibuka soalnya. Misnya bantu ya. Mateo buka soal. Kita cari penempatan awal. Wah, ini udah deh ya Jellyfish 2, tapi dia harus ada di bawah bendera hijau. Ingat, penempatan awal selalu ada di bawah bendera hijau. Pergi ke XY-nya, dihapus dulu aja Mateo, karena kita tidak perlu pakai kode koordinat itu dulu ya. Iya, padahal bagus ya, tapi kalau di platform suka gitu tuh. Ada kelebihan kode sedikit, dia jadinya nggak bisa ya. Nah, itu baru di dalamnya jika. Kostum berikutnya itu ada di dalamnya jika. Oke, dah coba dimainkan. Kayaknya udah berhasil. Nice. Oke. Nah, untuk Naishal, tambahin dulu kondisinya Naishal. Yang ada di Udah, control. Iya, sebenarnya udah berhasil ya. Tapi kalau bisa kita pakai kondisi yang ini nih. Jadi kamu bisa, udah. eh iya, coba kamu cek berhasil nggak? Yang cek ini. Terus, Nah, nah, masih kurang tepat karena di sini harus pakai kode jika nih. Jika mouse diklik dan selamanya. Jadi gini, Naishal pakai jika, iya betul di situ, dan kasih kondisi sensornya. Naishal, yaitu mouse ditekan. Taruh di dalam jikanya. Udah deh, dia sama juga bisa. Nanti. Tuh, mengikuti Naishal ya. Baru dicek, silakan. Oke, nice job. Coba semangat ya Ilona ya. Nanti Ilona bisa lanjutin lagi. Karena sudah pukul hampir 17.20, jadi teman-teman bisa stop dulu ya untuk mengerjakan scratch-nya. Nanti untuk scratch-nya boleh dijadikan latihan sebagai pengingat juga teman-teman di rumah terkait materi kondisi ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau kerjakan periksa dirimu dulu. Ya, let's go. Teman-teman bisa back dulu, kita kerjakan nomor 3, yaitu periksa dirimu. Oke, silakan teman-teman. Teman-teman bisa back dulu dan kerjakan periksa dirimu dulu ya. Boleh dikerjain dulu. Nanti yang sudah bisa info Miss aku sudah. Gitu, oke?
Nomor 1 itu silakan teman-teman lihat kira-kira skrip untuk kelelawar mana yang akan membuat dinding labirinnya ini nggak bisa ditembus, teman-teman. Yang artinya kalau dinding labirin ini terkena kelelawarnya akan pergi ke posisi semula. Teman-teman lihat dinding labirinnya warnanya apa tuh? Nah, berarti di sini kita pakai kondisi yang melibatkan tensing warna ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa di situ kan ada 2 pilihan. Teman-teman pakai yang ada selamanya, supaya dia terus-menerus bisa dilakukan seperti itu logikanya. Seperti itu ya, jangan yang tidak ada selamanya. Kalau yang tidak ada selamanya berarti dia kalahnya cuma 1 kali. Untuk permainan kedua maka dia nggak bisa kalah juga. Seperti itu. Untuk nomor 2 lihat bentuk dari kargonya ya teman-teman. Di situ kisi-kisinya adalah bentuknya, bentuk kargonya. Miss boleh stop share. Boleh, Lana. Silakan ya. Berarti tadi itu jawabannya yang labirin yang warna ya. Kalau nomor 2 adalah bentuknya. Kira-kira yang mana? Naishal, boleh pergi ke periksa dirimu dulu. Nice job, Naishal udah nomor 4 nih. Naishal bisa back. 5. Iya, maksud Miss-nya udah selesai sampai nomor 4. Yang sesuai tadi bentar. Miss-nya ya. Mm-mm, Bentar. boleh. Kemana? Bentar. Oke. Boleh pergi ke Iya. periksa dirimu ya. Hai. Ini gimana? Bentar. Enggak sih. Kalau nomor 3, bentuknya ya, Mateo ya. Betul, bentuknya adalah prisma. Jika bentuk kargo Ini. prisma, maka ambil Ini beban dan gimana? belok kiri. Ini gimana? Hijaunya gak ada. Hijaunya gak Oke. ada, Miss. Kenapa, Naishal? Ini hijaunya gak ada. Wah, karena hijaunya belum ditambahkan kode. Tampilkan. Ya, Tampilkannya. Ada tampilkannya. Wah, harusnya udah muncul ya? Waduh, kemana itu warna hijaunya? Tambahin aja tampilkan. Iya, coba. Udah selesai, enggak. Miss. Nice job. Oh iya, ini berarti error lagi nih, Naishal. Naishal boleh simpan dulu aja ya, yang tadi ya. Nice job, Gadis. Naishal, yuk. Supaya tidak tertinggal teman-teman, bisa kerjakan periksa dirimu dulu ya. Aku harus. Iya, Yang nomor 2 ini ngelek. nge-lag ya. Oh, tadi kamu padahal udah jawab ya yang Prisma ya. Oh iya, oke, boleh lanjut nomor 3 aja, Mateo. Karena dia udah warna hijau tuh. Nah, oke. Silakan. Kalau ini tentang labirin, Naishal. Supaya kelelawarnya ini tidak melewati labirin, berarti dia pakai warna ya. Nih, yang ada selamanya. Menyentuh warna labirinnya. Yang bawah tuh, karena ada selamanya. Silakan. Kalau nomor 2, kamu lihat bentuknya. Dari skripnya tuh ada bentuk ya. Bentuknya apa? Hmm, lanjut lagi. Kalau nomor 3 gimana? Ya, supaya dia bisa meluncur ke posisi ancam. Berarti, spasi dulu baru di klik mouse kayaknya tuh teman-teman. Spasi dulu baru di klik mouse. Karena kan yang di atas tuh kode event ya. Yang di atas itu kode event, spasi, dan baru dia klik mouse. Miss pernah makan ini nggak, Miss? Onigiri yang dari Indomaret. Wih, pernah. Kamu itu lagi makan yang rasa apa, Gendis? Chicken teriyaki. Waktu Oh, ya pertama ampun. kali aku beli, itu aku gak tahu caranya. Oh, bukannya ya? Jadi eh, rumput laut sama nasinya kepisah. Iya. Padahal ada caranya ya. Ada tulisan 1, 2, 3 gitu ya. Udah. Pertamanya bingung. Oke, nice job, Naisha. Oke, teman-teman. Untuk Mateo, berarti kalau ini, aduh, dia nge-lag lagi ya, Mateo ya? Oke, udah kalau gitu nanti Mateo boleh kerjain dulu ya, diselesain dulu. Kalau dia masih nge-lag ya udah nggak apa-apa, di back dulu aja.
Kalau gitu kita ingin mengulas materi hari ini ya. Wah, itu enak banget tuh gadis. Itu dulu makanan favorit Miss kalau lagi magang tuh waktu itu. Jadi keinget ya makan onigiri. Oke, kalau gitu sekarang kita coba yuk mengulas materi hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah mengerjakan soalnya dengan sangat baik. Teman-teman, ya kita ingin mengulas materi hari ini dulu. Berarti hari ini teman-teman sudah belajar tentang apa nih teman-teman? Kondisi dan operator seleksi. Kondisi dan operator seleksi pinter Nasyal. Oke, teman-teman, berarti tadi kalimat dari operator seleksi bagaimana bunyinya ya? Ada yang masih ingat nggak? Hah? Kodenya tadi gimana kalimat? Kodenya itu kan membentuk sebuah kalimat ya. Kalau Jika operator seleksi. Iya, jika. bla 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 Oke. dan sebaliknya. Oke, ketinggalan satu Naishal. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Jika tidak, bla bla bla. Gitu ya? Betul, itu kalimat yang ada di operator seleksi ya. Sekarang Mistia mau tanya sama teman-teman untuk hari ini, teman-teman yang paling sulit di bagian mana nih? Both Mars, Scratch, atau periksa dirimu kira-kira? Scratch. Scratch ya, kalau Mateo ya. Kalau yang lain, yang paling Scratch. sulit? Scratch juga. Oke, yang lain, Scratch. yang lain? Scratch yang paling sulit ya? Oke, betul ya. Tapi tadi bot Mars bukannya sulit. Bot Mars itu adalah karena kan baru ya teman-teman menggunakan kode kondisi, jadi mungkin agak membingungkan gitu ya. Tapi nggak masalah. Nanti teman-teman akan terbiasa. Di Scratch juga tuh. Ini kali pertama teman-teman menggunakan kode kondisi atau operator seleksi tersebut, sehingga nanti saat pembuatan gamesnya, Miss Nia Miss yakin periksa teman-teman udah terbiasa. dirimunya aku udah selesai. Good job, Ilona. Oke, kira-kira sampai sini teman-teman sudah paham terkait materi hari ini? Iya. Paham. 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 Apakah ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman, terkait kelas kita hari ini? No. Tidak. Tidak Tidak. ada. Aman ya? Oke, baik teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini terkait operator seleksi dan juga kondisi. Untuk teman-teman yang tadi belum selesai, bisa dilanjutin lagi ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan sama seperti teman-teman yang lainnya yang tadi di kelas sudah selesai ya, teman-teman ya. Seperti itu. Sekaligus juga teman-teman sebagai latihan tuh nanti di rumah ya untuk operator seleksinya. Oke, baik. Jadi itu dia dari Miss Nia hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Kita mau foto dulu yuk. Widih, Naishal udah berpose tuh. Pintar ya. Oke, kita pose dulu ya teman-teman kayak Naishal. Silakan, teman-teman bisa berpose. Yuk. Jangan jangan ini dulu. Oh, boleh-boleh. Aman. Yuk, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, baik teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di minggu depan. See you next week, teman-teman. Terima Dadah. kasih, Miss. Sama-sama. Dah. Bye. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam.